Tessa. Apa kabar? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Kakak mau tanyalah sekali lagi, adik-adik harus lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa semangat adik-adik di pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu adik-adik siapkan dirinya untuk memulai ibadah kita. Nah, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kalau di awal tadi kakak yang menyapa adik-adik semua, dan sekarang kakak mau adik-adik cari temannya, entah kakak atau adiknya atau temannya yang ada di rumah, ajak bersama dan kita menyapa mereka dengan pujian yang berkata, halo halo, hello hello, hola hola. Adik-adik, mari kita katakan kepada Tuhan bahwa hati kita telah siap untuk memuji dan memuliakan namanya, sama seperti dengan pujian kita yang berkata, hatiku siap. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam hingga di pagi ini. Di pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup saling mengasihi, sama seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, KASIH.
Adik-adik, di pagi hari ini kita boleh ada mengikuti ibadah dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena cinta dan anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memuji dan menyembah Dia melalui pujian yang berkata saat pagi hari. Kasih Tuhan Yesus kepada kita nyata melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, tapi sebelum itu Kakak mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dengan pujian dari Suara Gembira nomor 45, Kasih Yesus Nyatalah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan, hingga pada pagi hari ini Tuhan untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini. Bahkan kami juga sudah Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, semoga kami bisa fokus Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dan tidak banyak bermain. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah yang firman hamba-Mu bawakan ini Tuhan dapat sesuai dengan kebenaran Alkitab-Mu. Tuhan Allah dalam kuasa surga, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang
mempunyai sahabat atau teman baik? Pasti semua punya sahabat atau teman baik toh, entah itu sahabat atau teman baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, kalau sahabat atau teman baik itu yang bagaimana menurut adik-adik? Ya, betul sekali. Teman atau sahabat yang baik itu pasti dia yang selalu ada bersama kita. Nah, sekarang kakak mau cerita tentang seorang sahabat yang diberikan oleh Tuhan. Daud adalah seorang anak gembala. Dia setiap hari mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Nah, tugas seorang gembala itu apa? Ya, tugas seorang gembala itu mengembalakan domba setiap hari, memberi makan di padang rumput, serta membawa domba-dombanya minum di air yang tenang. Daud juga selalu menjaga domba-dombanya dari serangan-serangan binatang buas atau binatang-binatang yang hendak memakan domba-dombanya. Daud selalu berani karena dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menolongnya. Itulah sebabnya Daud bisa mengalahkan beruang dan singa. Suatu hari Daud meninggalkan domba-dombanya. Dia menitipkan domba-dombanya itu kepada hamba ayahnya. Nah, kira-kira Daud mau pergi kemana ya? Wah, ternyata Daud hendak ingin pergi berperang. Nah, dia ingin membela bangsanya dari serangan musuh-musuh. Nah, setelah Daud pergi berperang, apa yang terjadi adik-adik? Apakah Daud kalah atau menang? Ya, ternyata Daud menang melawan musuh-musuhnya. Semua bangsa Israel bersorak-sorak dan berterima kasih kepada Daud karena Daud berhasil mengalahkan musuh-musuh bangsanya, termasuk juga Raja Saul. Raja Saul berterima kasih kepada Daud dan Raja Saul menyuruh pengawalnya untuk menjemput Daud di rumahnya supaya dia ke istana. Lalu Daud ke istana dan Raja Saul bilang kepada Daud bahwa mulai hari ini kamu boleh tinggal di istana. Wah, Daud sangat senang sekali karena dia bisa tinggal di istana. Nah, kita tahu istana itu pasti sangat indah dan sangat besar. Nah, adik-adik kalau ada orang yang menyuruh adik-adik tinggal di istana, maukah tidak? Nah, pasti semua mau toh, karena istana itu paling indah dan sangat besar. Nah, walaupun Daud tinggal di istana, Daud sudah dikasih kamar dan kamarnya sangat bagus dan indah, dan Daud juga makan bersama raja. Dia duduk bersama Raja Saul untuk makan bersama. Tetapi Daud juga merasa rindu. Dia rindu sama ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya. Nah, padahal di istana itu paling enak, sudah banyak makanan-makanan, sudah tinggal di kamar yang besar, sudah tinggal di istana yang paling besar. Tetapi Daud sangat rindu ingin bertemu dengan ayahnya, kakaknya, dan ibunya. Daud merasa kesepian di istana. Dia merasa seorang diri di istana. Tetapi syukur Tuhan memberikan sahabat kepada Daud. Nah, adik-adik, siapa sahabat yang Tuhan berikan kepada Daud? Ya, betul sekali, yaitu Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Nah, Yonatan ini sangat mengasihi Daud, seperti juga Daud sangat mengasihi Yonatan. Setiap hari Yonatan dan Daud pergi bersama, jalan bersama, bahkan berlatih pedang bersama. Nah, suatu hari Yonatan memanggil Daud. Daud ke sini. Daud bilang, "Iya Daud." Nah, tiba-tiba Yonatan melepaskan jubah. Nah, jubah itu sama dengan pakaian. Nah, melepaskan jubahnya dan memberikan kepada Daud. Wah, Daud sangat kaget dan senang karena dia mendapat jubah dari Yonatan, sedangkan Yonatan itu adalah anak raja. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikasih jubahnya oleh Yonatan. Jubah itu sangat indah. Lalu Yonatan bilang
pakailah, tidak usah takut. Dan Yonatan juga memberikan baju perang dan pedangnya. Dia bilang, gunakanlah pada saat kamu berperang melawan musuh-musuh. Daud sangat gemetar karena dia tidak menyangka akan menerima pemberian dari Yonatan. Lalu Daud memeluk Yonatan dan berterima kasih kepada Yonatan. Yonatan bilang, kamu akan menjadi sahabat saya untuk selama-lamanya. Kita akan berteman atau menjadi sahabat untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kita selalu seorang sahabat atau teman baik. Nah, sahabat itu bukan cuma teman saja, tetapi bisa juga kakak kita, orang tua kita, atau adik kita. Nah, kita harus bersyukur ketika kita mempunyai seorang teman atau sahabat yang baik sama kita. Nah, ketika kita mempunyai seorang teman atau sahabat yang baik, kita harus mengasihinya. Nah, mengasihinya contohnya yang bagaimana? Seperti tadi Yonatan dan Daud, mereka saling mengasihi. Nah, contohnya ketika mungkin di sekolah teman kita tidak punya pena, tiba-tiba dia meminta pena sama kita, apakah adik-adik kasih? Nah, sebagai sahabat atau teman yang baik, tentu kita akan kasih pinjam. Nah, contoh kecil juga, contohnya Iren dengan Preti ketika bermain sepeda di lorongnya, lalu Iren jatuh dari sepeda, lalu Preti kasih ketawa Iren. Itukah contoh sahabat yang baik atau teman yang baik? Ya bukan, itu bukan sahabat yang baik. Sebagai sahabat yang baik, sebaiknya Preti menolong Iren, tidak boleh kasih ketawa Iren atau kasih tertawai Iren yang jatuh dari sepeda. Nah, itu adalah contoh kecil dari menjadi sahabat yang baik. Nah, menjadi sahabat yang baik itu sangat diperlukan karena sahabat itu atau teman yang baik itu siapa yang kasih? Yaitu Tuhan. Tuhan yang memberikan kita seorang sahabat yang baik atau teman yang baik. Begitupun sebaliknya. Kita harus menyayangi mereka, kita menolong mereka, ketika teman kita susah kita membantunya, ketika teman minta tolong kita harus menolongnya, ketika teman menangis kita menghiburnya, kita tidak boleh egois. Nah, demikian firman Tuhan, semoga firman ini menjadi berkat buat kita. Nah, adik-adik, cerita kita terambil dari, semua siapkan Alkitabnya ya. Sudah ambil Alkitab semua? Nah, ketika sudah ada Alkitabnya di tangannya, silakan buka 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kakak ulang lagi, pembacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Nah, ketika sudah buka semua, kita akan baca sama-sama ya. Daud dan Yonatan. Kita baca sama-sama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, demikian firman kita pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Nah, sekarang adik-adik punya ayat hafalan di rumah, dihafal ya. Coba buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kakak ulang, Amsal 17 ayat 17 berbunyi demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, nanti adik-adik hafal,
sudah dihafal, nanti di video baru dikirim ke kakak-kakak pengasuh di week masing-masing. Sama seperti tema firman yang telah kita dengarkan, yaitu Tuhan memberi sahabat. Oleh karena itu, adik-adik, kita dengan sahabat kita harus saling mengasihi, kita harus terus mendukung mereka, mendorong mereka, dan selalu mendoakan mereka di dalam Tuhan. Sama seperti pujian kita yang berkata, "Kau temanku, ku temanmu." Tuhan Yesus telah memberikan berkat kepada kita semua, salah satunya melalui ayah dan ibu kita. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dan persembahan yang ada adik-adik masukkan di kotak persembahan yang telah disediakan oleh orang tua masing-masing. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian yang berkata, "Terima kasih Tuhan sudah memberi berkat." Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh indah dan nyata bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami Tuhan, dan biarlah kami bisa mencontoh sikap Daud dan Yonatan Tuhan yang mereka saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Biarlah kami juga di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan bisa saling mengasihi satu sama lain Tuhan, baik saudara-saudara kami, orang tua kami, dan teman-teman kami baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah Tuhan. Ajarlah kami senantiasa Tuhan, biarlah kami tetap saling mengasihi, tolong menolong satu sama lain. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, di pagi hari ini juga Tuhan kami sudah menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Yang masih ada sisa kepada kedua orang tua kami Tuhan, Engkau memberkati, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kehidupan keluarga kami dan buat semua orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang mungkin pada saat ini Tuhan mereka tidak sempat ikut ibadah sekolah minggu online Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau ketuk lembutkan pintu hatinya Tuhan. Semoga pada hari Minggu berikutnya Tuhan adik-adik kami ini Tuhan boleh juga bergabung untuk bersama-sama bersekolah minggu online Tuhan. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kami berdoa Tuhan untuk
untuk kedua orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang mereka tetap setia di dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu kami untuk bersekolah minggu online Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan, biarlah mereka tetap setia dan tetap memfasilitasi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan untuk ikut beribadah sekolah minggu online Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak pengasuh Tuhan, berkati mereka, tolong mereka Tuhan, semoga mereka tetap setia dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kakak-kakak pengasuh yang bersekolah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pendidikannya, yang bekerja Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua pendeta yang Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat kami ini Tuhan. Engkau memberkati, menolong dan berikan hikmat kebijaksanaan kepada kedua pendeta kami Tuhan. Biarlah mereka senantiasa penuh hikmat di dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka sebagai pendeta Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, ampunkan salah dan dosa kami, dan ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita semua adalah saudara di dalam Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, adik-adik dengan temannya, dengan sahabatnya, harus selalu hidup saling mengasihi seperti saudara. Sama seperti pujian kita yang berkata bahwa dalam Tuhan kita bersaudara. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan mungkin Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan hendak melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam hidup kita, dalam suka maupun duka, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Immanuel akan selalu beserta dengan kita dalam sepanjang kehidupan kita. Sama seperti pujian kita yang berkata, Immanuel. Bersama Yesus
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan kakak berpesan, Tetap untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin belajar, dan juga tetap untuk menjaga kesehatan. dan kakak mengingatkan bagi adik-adik yang belum mengumpulkan hasil lombanya bisa segera dikumpulkan hari ini dan batasnya sampai jam 10 malam nanti. Dan untuk memperingati perayaan HUT Par GKI Via Dolorosa yang ke-19 tahun pada tanggal 29 September 2021, adik-adik bisa mengupload Twibbon yang telah disediakan yang akan dikirimkan ke grup masing-masing, diupload di Facebook ataupun di Instagram, dan jangan lupa untuk tag akun Par GKI Via Dolorosa. Dan untuk ibadahnya kita akan melaksanakan ibadah di hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 jam 3 sore melalui live YouTube dan juga Zoom. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.